Kali ini kita akan memberikan sebuah saham yang berpotensi cuan puluhan persen. Ya, selamat datang kembali and welcome back again with me Iqbal Hanur. Ya, teman-teman semuanya, kali ini seperti biasa di setiap awal minggunya saya akan memberikan sebuah saham yang berpotensi akan memberikan teman-teman itu beggar sampai puluhan persen. Seperti di saham Goto kemarin, di saham Bumi, di saham BRMS yang melonjak kenaikannya itu dari hasil voting teman-teman yang berada di grup Trade with Iqbal. Nah, di sini. Kali ini sini saya sudah close ya, teman-teman ya. Di sini closing di BRPT sama MDKA. Nah, di sini BRPT sama MDKA karena di sini kita lihat 24% sama 19%. So, kemenangnya tuh di kedua saham ini. Untuk brace santai ya, relax. Karena nanti di brace kemungkinan nanti bakalan saya sedikit bahas lah ya. Cuman nggak apa-apa gitu kan. Kemarin kan brace tuh karena saya rekomendasi saham swing sinyalnya kan. Jadi teman-teman kayak kebanyakan udah mulai panik gitu kan. Bang gimana nih bridge-nya gitu kan. Kan sekarang udah menuju area buy teman-teman. Jadi nggak usah panik ya. Nih bentar saya lagi ngebuka sekuritas saya dulu nih. Oke. Nanti yang ini ada BRPT sama DKA. Nih kita pindahin dulu nih. BRPT MDKA. Nah, untuk hari ini di tanggal 23 September di hari Selasa, IHSG kita lagi mengalami kenaikan ya sebesar 1,06%. Oke, better lah. Cuman di sini saya ngerekodnya kan jam 16.40 ya atau mau jam 5 sore ini waktu Indonesia Barat. Kalau kita lihat di sini LQ45-nya di sini itu lagi juga mengalami kenaikan sebesar 0,83%. Artinya saham-saham blue chip maupun banking sepertinya ini juga mengalami kenaikannya ya. Nah, kalau kita lihat kemarin di Breeze ya. Nah, di Breeze juga oke nih, teman-teman. Ya, kemarin kita ngebuy kemarin di mana dia harganya ya? Breeze. Ini 2700 ya. Di sini kemarin kita buy 2000 close di sini. So, oke guys. Tik bentar lagi dia bakalan swing dia naik. Lah. Ini sama kayak case-nya di Samadi kemarin kan, dikocok dulu di bawah kan sampai teman-teman tuh panik baru dia langsung TP tuh. Dan FYI kita Breeze udah 2 kali taking profit nih karena Breeze kita udah berapa kali rekomendasi nih ya karena Breeze tuh bagi saya enak pola mainnya guys. So ya mari kita bahas untuk di saham BRPT dan MDKA untuk di kali ini. Jadi sorry. Nah untuk BRPT hari ini itu mengalami close kenaikannya itu di 4,65%. Kalau kita lihat dari transaksi asing di sini belum ada tercatat sama sekali ya. Kemungkinan ini masih ada akumulasinya ya. Karena ini naik ya. Pastinya akumulasi asing pasti ada di saham BRPT. Nah, mari kita lihat dulu untuk di kondisi saham BRPT-nya. BRPT. Waduh, ketinggian naik ya nih. Seram saya lihatnya. Kalau saya lihat dari weekly ini juga menuju dia punya harga all time high-nya. Wah, bahaya ini teman-teman kalau kita mau ngikutin nih. Kita turun ke H1-nya. H4. Nah, teman-teman, saran saya ya kalau memang pengen masuk ya, kita lebih baik nunggu correction dulu lah ya. Nah, kalau saya ambil di sini misalnya kan masih bisa satu di atas. Oke lah.
Nah, kalau kayak gini case-nya, saya ngeri-ngeri sedap nih. Dan kenapa seperti itu? Saya tipikal orangnya tuh lebih suka antrian tuh di harga yang jauh lebih di bawah ya. Kemungkinannya tuh, nah, antara dia ke sini maupun nanti itu bisa lagi dia turun lebih dalam lagi nih ke sini. Nah, itu yang saya lihat untuk di saham BRPT. Dia bakalan ngebikin dia punya swing. Swing yang jauh lebih rendah swing low-nya. Karena saham-saham yang biasanya terlalu masif nih mengalami kenaikannya seperti ini, itu sekalinya dia koreksi itu dalam banget nih teman-teman. Jadi kayak saya lebih ngeri-ngeri sedap lah untuk mengambil langkah-langkah yang terlalu berisiko seperti ini ya. Nah, ini salah di sini. Nah, itu pandangan saya untuk di saham BRPT. Kalau pengen lebih masuk seram, cuman kalau pengen maksain masuk ya oke. Jadi ambil yang lebih jalan berisiko ya boleh juga sih teman-teman ya gitu. Karena kalau kita lihat ya di sini secara teknikal kan masih ada akumulasi asing ya. Di sini bisa menjadi titik area support terbarunya. Terus nanti teman-teman bisa masang cari entry yang terbarunya. Jadi tergantung lihatlah nanti ini. Nah, ini satu, ini nol untuk di close ini. Kalau pengen masuk untuk di hari besok ya, kalau misalnya dia masih ada akumulasi asing, ngelanjutin kenaikannya, so why not kita untuk tidak bisa mengambil lagi di sinilah minimal. Artinya berarti kita masih ada potensial dia mengalami kenaikannya ya untuk ngikutin euforia itu sampai di 5% doang gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ngambil indikator sekalipun ya, yang walaupun saya nggak pernah make, ini sebenarnya udah mentok nih ya. Nah, misal contoh ya, saya pindahin dulu nih ke daily nih. Nah, misal kita ambil di sini indikator RSI. Nah, dia ganda mentok nih teman-teman nih. Nah, bahaya nih. Karena kalau kita lihat kemarin udah overbought ya, jenuh belik gitu kan. Nah, ketika udah overbought, dia tuh harga langsung cetar naik. Walaupun di sini ada overbought ya, dia mengalami kenaikannya juga, terus lanjut naik, baru turun. Nah, bisa jadi nanti ke harga 3.540 dia mulai ada taking profit massal. Itu hati-hati. Oke, itu untuk di RSI. Kalaupun nengok di stokastik pun juga bakalan sama, ini udah mentok nih teman. Nah, misalnya nih. Nah, juga udah mentok nih teman-teman. Jadi, ini yang perlu diperhatikan. Dari resistance stokastiknya pun juga ini udah bener-bener mentok nih. Takutnya nanti besok dibikin dia swing high 3.540, habis itu jedar, dihantam nih jauh nih turunnya nih. Nah, itu yang saya takutin. Ditambah kalau misalnya hari ini asing udah mulai ada distribusi, ya berarti pertanda bahwa ini nafas untuk BRPT udah mulai habis gitu. Pandangan saya seperti itu teman-teman untuk di saham BRPT ya. Nah, karena kenaikan masif seperti ini, nah kita bisa lihat contohnya ya. Nah, disinilah di case waktu itu di tanggal November 2023 sampai ngebentuk gap up di Hajara 1, 2 di hari ketiga. Nah, di hari keempatnya itu udah mulai ada selling pressure yang sangat kuat. Ngebikin dia punya base ya. Ketika ini udah resistennya dia pucuk, dia punya base, tap ditolak kan pullback, dam kembali jatuh ke area mana? Di area dia pertama kali udah mulai ngegas. Nah, itu untuk di BRPT. Lama loh. Lama dia bisa kembali lagi nih. Nah, artinya saham-saham BRPT ini rawan sering dinaikin sama bandar secara masif, tiba-tiba didistribusi pelan-pelan sama bandarnya gitu. Kenapa ini pelan-pelan? Karena ketika bandar distribusi, retail udah mulai cicil tuh. Nah, gini tipikalnya tuh. Nah, kembali lagi ini saya lihat polanya sama di BRPT untuk kali ini ya kan. Dia 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di hari ke-5 nih, nanti di hari ke-6 hati-hati nih, atau di hari 5 nih aja udah bisa jatuh. Makanya saya lebih hati-hati untuk di BRPT, jangan dulu lah untuk di partian dulu kita masuk dia. Kalau mau masuk profit ya alhamdulillah, kalau enggak ya berarti saya udah kasih peringatan ya gitu. Lanjut kita ke saham yang kedua, yaitu ada saham MDKA ya. MDKA yang hari ini minus ya, dari kemarin nih minus nih. IPO anaknya itu di saham emas, tiba di MDKA-nya koreksi dari kemarin. Kenapa seperti itu?
Ya, saya udah bilang sama Cherry ini tadi nih ya. Kalau nanti saya kasih fakta saham MDKA Cevalen yang agak-agak lain, karena di sini saya agak kesal nih sebenarnya di saham MDKA juga nih. Nah, karena kan sebenarnya kan saya punya private Discord juga untuk teman-teman yang pengen sinyal dari saya yang lebih gitu kan dari The Trader. Saya dulu beberapa kali ngirim sinyal MDKA sekitar 3 atau 4 kali ya. Itu 2 kali SL saya nih. Cuman di sini doang yang sering ke gocek ya karena inilah yang bandarnya agak kurang ajar sedikit nih. Nah, jadi MDKA ini minus sebesar 2,77%. Terus kemarin juga udah mulai ada distribusi yang artinya ya udah ini mulai taking profit, ngapain kalian masuk lagi gitu. Seharusnya kalau udah ada sinyal kayak gini udah nggak usah masuk lagi di MDKA gitu, cabut aja dulu gitu. Kalau kita lihat secara teknikal sekalipun ya untuk di MDKA. Nah, gini teman-teman ya saya kasih tahu ya. Kemarin kan di sini asing udah mulai distribusi nih. Gede. Berapa nih? 14 juta lembar. Sekarang ini turun lagi. Yang artinya mereka tetap distribusi. Retail kita juga udah mulai panik nih. Nih paling udah di sini nih. Yang buat akumulasi ini masalahnya di mana saya bilang. Lagian di sini kemarin di hari apa nih? Di hari Jumat. Ini harganya kan udah mulai gap nih teman-teman. Itu yang perlu diperhatikan. Di sini kan harga close, ya. Nah, gue bentuk dia punya harga inverted candle, inverted hammer. Nah, kalau kita lihat di sini lompatnya itu sampai 2,49% dari close-nya di hari Jumat sampai di hari Senin di 2,44%. Yang seharusnya ini harus ditutup dulu gitu. Arahnya pun untuk di anaknya itu di saham emas. Ya, kan kita sama-sama tahu lah secara fundamentalnya itu dia IPO tujuannya untuk menutupin dia punya hutang. Walaupun dia punya visi bagus, saya lihat memang bagus untuk tujuannya ke depannya itu. Cuman kalau untuk prospektus secara keseluruhan kita nggak bisa gitu risikannya harga saham-saham IPO. Walaupun kita ngeliat Anda berita nggak ada HP, adanya PD ya dari iPod, Indo Premier. Ya oke lah, paling 1-2 hari menurut saya seperti itu gitu. Ya palingan saham emas kemarin tuh IPO tuh naik pure karena ada influencer besar yang ngikut ke dalam itu, makanya retail-retail udah mulai ngikutin gitu kan. Ya, cuman ini nggak bisa bertahan lama seperti di CDS sama koin lah saya rasa ini untuk di saham emas IPO tadi gitu. Nah, artinya kalau kita lihat di saham emas, di saham MDKA ini kita lihat dari sini merupakan area support ya. Terus di sini dia punya area resistennya. Yang artinya ini sebenarnya ya ketika emas itu mengalami harga kenaikan ya. Nah, pas ya di sini. Sini. Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Kenapa saya bilang ini MDKA ini berbeda? Coba teman-teman lihat di harga emas nih. Kan harganya mengalami kenaikan terus nih. Really terus kan. Tapi beda sama polanya di MDKA. Coba kita lihat di Antam. Nah, sama nih, udah mulai 20 Agustus dia melanjutkan kenaikan yang sesuai harga emas dunia gitu kan. Ketika dia mulai nembak, dia mulai sideways, habis itu dia lanjut lagi gitu. Wajar ini kalau mulai dia sideways atau turun karena ada taking profit massal gitu. Nah, ini hilang pula data saya sebelumnya nih. Coba lihat di MDKA. Nah, sekalinya dia itu mulai ada penurunan ya, dia tuh polanya kayak sangat-sangat berbeda nih bagi saya ini 28 Agustusnya ya. Nah, tadi kan 28 Agustus nih naik kan. Nah, dihajar dulu sekalinya curam, dia jatuh tuh lebih beda polanya dengan pergerakan harga saham emas pergerakan emas dunia gitu. Nanti teman-teman bisa cek lah untuk di pola MDKA, Antam, RC ya, sama-sama emas yang lainnya sama harga gold ini, harga emas dunia. Bisa teman-teman perhatikan bahwa hanya di sinilah yang berbeda gitu. Nah, ini pun juga ngebikin fake out kan. Memang ngebikin kayak pasti teman-teman di sini di MDKA itu banyak yang ngebelik nih. Wah, ini harganya naik nih, oh kan naik. Akhirnya kita tunggu pullback nih, beli gitu kan. Pasanglah ini misalnya 1:3 gitu kan. Nah, SL kalian.
Nah, itulah tipikal bandarnya di MDKA. Beda yang sama Antam. Ya. Nah, kalau di Antam ini masih apalah, masih agak-agak ada hati lah dia gitu. Kenapa? Dia kan udah sekalinya terbang nih, naik. Dia taking profitnya tuh massal. Di sini kan belum ada konfirmasi untuk pullback. Akhirnya dia harga tuh turun, baru dia kembali masuk gitu. Kecuali nanti udah ada 2 candle atau 3 candle di sini konfirmasi pullback, baru dia bisa naik. Nah, masih ada lah otaknya gitu bandara. Cuman kalau dia MDKA-nya agak lain nih. Nah, memang kurang ajar ya. Nah, oke. Ini udah Wolverine di 1 2 3, mantap nih gitu kan. Akhirnya kalian beli tuh, kena SL gitu. Orang Antam udah kembali naik karena TH kan, dia malah turun nih. Nah, karena kenapa? Dia berlawanan tuh. Ketika harusnya anak emas tuh naik, MDKA turun, itu menjadi sebuah aware atau perhatian sama saya. Kalau MDKA-nya turun, emasnya naik, bisa jadi besok emasnya udah mulai taking profit massal nih, kayak di saham Goto dulu. Goto kan waktu IPO baru-baru itu sahamnya itu kan udah tertera di prospektus di atas 400-an, bahwa ini perusahaan sejak didirikan mengalami hutang yang besar. Itu di Tokopedia-nya nggak salah saya gitu. Ditambah di Gojeknya sendiri mereka tidak mempunyai MOAT yang sangat kuat gitu. Tidak memiliki competitive advantage yang bisa ngalahin kompetitornya, seperti di mana di ada waktu itu baru-baru Maxim, terus ada Grab. Dari Tokopedia sendiri mereka tidak bisa memiliki competitive advantage yang bisa melawan Shopee. Nah, itu hati-hati dengan emas. Karena Antam ada loh, Antam. Saya nggak bilang MDKA ini bisa ngelawan Antam. Nggak bisa nih. Kecuali besok ada Antam ngeluarin anak perusahaan yang baru, itu baru saya oke tuh gitu. Kalau MDKA saya kurang lah gitu. Ya, itu untuk MDKA. So, jadi ini masih bisa potensi untuk melakukan penurunan kembali ini untuk turun ke bawah. Tik baru nih naik ke atas. Jadi kalau kita bikin di sini, nah dia paling di sini dulu lah. Dari nanti baru dia punya fake out. Nah, artinya nanti teman-teman kalau misalnya dia bisa lah mengalami kenaikannya kembali di harga all time high-nya kemarin, teman-teman masih bisa profit sekitar 18% untuk di MDKA. Kalau untuk di BRPT tadi, tentunya teman-teman harus kembali rugi untuk menunggu di area bawah sekitaran di sini ya. Nah, kalau memang iya dia dikasih hajar bawah dulu sampai ke harga ininya ya, ke sinilah bisa 40%. Atau sama case-nya di BRMS kemarin kan, dia nggak dikasih harga paling bawah, tapi di harga support yang di sini yang tengah, teman-teman bisa profit sekitar 23%. Nah, kalau kita lihat BRMS kemarin terakhir ya, nih. Nah, ini dia untuk di BRMS kita. Ini datanya hilang teman-teman ya. Kalau pengen lihat nanti ini bisa lihat di 5 hari yang lalu nih. Nah, oke. Nah, baiklah, berarti sampai di sini dulu ya untuk di saham BRPT sama saham MDKA-nya kita. Oke. So, ya ini bentar saya tunjukin dulu lah. Untuk di BRMS kemarin. Ini kayaknya jaringan jelek banget ya. Nah, ini ya BRMS kemarin. Dia nggak dikasih harga bawah tuh, tapi di harga tengah langsung dihajar nembaknya. Semoga saja nanti di BRPT polanya masih sama seperti di BRMS kita yang kemarin. Untuk MDKA ya kita tunggu dulu untuk entry low ya kembali. Saya seram-seramnya gini teman-teman, walaupun ini goldnya nembak karena ada atensi di Timur Tengah kembali seperti Amerika dan Afghanistan yang mulai memanas ya. Terus untuk pembelaan Palestina di PBB ya, ini ngebikin harga gold nembak. Kita nggak tahu nih kapan dia sekalinya punya koreksi. Bisa jadi besok hari dia jatuh kan. Nah itu jatuh dia koreksi dia kembali ke sini. Nah berarti MDKA kembali lagi turun. Kenapa seperti itu? Karena saya ngelihat ada juga di sini nanti ya malam itu di jam 20.50 itu Presiden Donald Trump udah mulai ngomong. Nah itu yang perlu diperhatikan kembali. Karena Trump ini mau ngomong, itulah yang ngebikin harga Bitcoin kemarin udah mulai anjlok di hari Senin. Ya mereka nunggu nih Trump tuh ngomongnya gimana gitu.
apakah nanti nih seperti Bitcoin dia bakalan naik kembali, terus Trumpnya mendukung untuk cryptocurrency atau market, dia bakalan naik. Tapi seandainya nanti ternyata Trump malah makin panas, jelek-jelekin Rusia, misalnya karena Rusia udah mau menyerang Polandia, terus dia tetap bersikeras untuk bela Israel, mengirimkan bantuan, ya ini masih bisa kembali turun gitu. Emasnya lanjut naik, Bitcoinnya turun, dan ya kita tahu lah untuk IHSG ke depan seperti apa gitu. Oke, so jadi terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share bagi teman yang ingin join di grup Trade with Iqbal, di grup kita yang selalu memberikan sinyal gratis, berita 24 jam, dan setiap paginya di jam 8 pagi maupun jam 7 pagi itu saya selalu mengirimkan pesan-pesan berita-berita ya. Dan tentunya kita mendapatkan teman-teman seperti Bang Evan, Pak Juandi, C. Valen, dan teman-teman lainnya yang sering mereka ini diskusi di sini ya. Yang pengen dapat insight, berbagi cerita apapun itu ya, bisa langsung join di grupnya kita dengan cara klik link deskripsi di video kita yang ini maupun diklik link di bio YouTube-nya saya ini. So, jadi saya tunggu di grupnya kita ya, di grupnya Telegram kita untuk teman-teman bisa memberikan voting lagi di minggu depan. Mana tahu nanti hasil votingan teman-teman itu bisa mendapatkan jumlah yang sangat banyak, dan why not kita bisa ternyata ada potensi yang bisa saya kayak beri beggar sampai 50%. Ada di saham-saham yang kemarin gitu. So, jadi ya sampai di sini dulu. Terima kasih, dan nanti kalau misalnya ada kolom komentar yang pengen teman-teman isi, Bang, thank you ya insight-nya tentang emas ya gitu. Langsung saja di kolom komentar di bawah ini. Oke? Terima kasih seperti biasa. Salam gacor.